Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya ma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat-sahabat diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan ketentraman, ketenangan jiwa, serta kesembuhan dari berbagai macam penyakit lahir, penyakit batin, dan penyakit apapun yang Allah timpakan kepada diri kita. Semoga Allah memberikan keringanan dalam batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesabaran kepada kita, ketabahan kepada kita. Begitupun keluarganya yang ditinggal oleh orang-orang yang disayanginya, yang dicintainya, menghadap duluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik bagi Allah. Itulah yang terbaik menurut Allah untuk beliau almarhumah, dan untuk kita yang ditinggalkannya. Tidak ada yang salah dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah sayang kepada hambanya sehingga dipercepat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun sayang kepada kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, karena Allah tahu persis bahwa bekal kita masih sedikit, dosa kita terlampau banyak. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk bersyukur, dan untuk bersabar. Maka yang sedang sakit saat ini, ketika kita bersyukur dengan apa yang masih sehat ini, maka syukur tersebut menjadi pahala dari Allah. Ketika kita diuji dengan sakit kemudian kita sabar, maka sabar itu pun menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sakit, kita diberikan kesulitan, musibah dalam kehidupan ini, kemudian kita ridho, rela dengan ketentuan Allah dan takdir Allah, maka itu pun menjadi pahala kebaikan buat kita. Yang keempat, ketika kita terus berikhtiar, berbuat baik, berdoa tidak pernah putus, ikhtiar gak pernah putus, dan itu pun ketika dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya sembuhnya kapan, apapun hasilnya, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun menjadi kebaikan bagi kita dan menjadi pahala bagi kita. Jadi artinya tidak ada yang merugikan bagi orang yang beriman, selalu untung saja. Kata Rasulullah SAW, orang yang beriman itu ajaib, selalu untung. Kenapa selalu untung? Karena orientasinya Allah, orientasinya adalah surga, orientasinya adalah pahala. Maka dalam kondisi apapun dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari undang sahabat-sahabat kita untuk masuk ke live ini. Kita sebarluaskan video ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit, dari wabah, dari dilindungi dari berbagai macam mara bahaya. Tapi sebelumnya mari kita sambil menunggu teman-teman semakin banyak, maka kita mari dengan sholawat ini mudah-mudahan menjadi wasilah disembuhkan yang sakit-sakit, semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala. Allah tenangkan batinnya, Allah tentramkan pikirannya,
hatinya, karena ketenangan, ketentraman hati pada orang yang sedang sakit itu lebih dari 50% kesembuhan sudah didapatnya. Tetapi kalau kita sakit kemudian kita takut, panik, maka 50% lebih itu merupakan penderitaan dan penyakit bertambahnya. Maka dari itu ketenangan, ketentraman dalam jiwa kita akan kita raih ketika kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka mengingat Allah, kita adakan setiap habis maghrib seperti ini. Mudah-mudahan membuat kita semakin tenang, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama sebarluaskan video ini, ajak orang untuk bergabung di video ini. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kanan ya, yang udah siap minumnya tiupkan bismillah, disehatkan jiwa raga ya Allah melalui wasilah sholawat dan air ini, masukkan ke dalam diri hamba, kemudian berikan keselamatan kesehatan lahir jiwa dan raga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillah. Yang kanan ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang masih hidup. Sakit adalah tanda cinta Allah kepada kita, dan insya Allah dengan sakit ini jangan membuat kita putus asa, tapi semakin kita semangat untuk sehat, semangat untuk makannya, semangat untuk minumnya, semangat minum obatnya yang sudah disediakan, semangat minum herbal yang sudah digunakan, yang sudah disiapkan, dan semangat untuk sholawatnya, semangat untuk istighfarnya, semangat untuk baca Al-Qur'annya, semangat untuk sholatnya. Makin kita perbaiki lagi semuanya semuanya tadi, insya Allah penyakit kita, sakit kita itu bukan musibah, tapi nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik saat ini adalah ketika kita sakit, hindarkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Hindari dari pikiran panik, perasaan takut, perasaan khawatir berlebihan. Kenapa? Karena kata Ibnu Sina, ketakutan, kepanikan itu akan membuat kita semakin lama kesembuhannya. Apa sebab? Karena daya tahan tubuh kita, imun kita menurun kalau kita sedang panik dan takut serta cemas. Maka apa yang membuat kita gak panik, gak cemas? Maka ketika kita merasa tenang di rumah, maka ketika kita sakit di rumah saja. Ke masjid, ke rumah, gak bisa ke masjid, di rumah saja, di rumah. Ketika kita kemana-mana membuat kita gak tenang, serba panik, serba takut, yang paling enak di mana? Di rumah. Maka isomanlah di rumah. Kemudian kita perbanyak sholawat, perbanyak kita zikrullah, perbanyak senyum, bersyukur dalam kondisi sakit. Kalau dalam kondisi sehat kita bersyukur itu mah biasa. Tapi dalam kondisi sakit kita bersyukur sambil tersenyum, itu yang luar biasa, dan itu yang akan membuat Allah memberikan kesembuhan, membuat Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita sakit, kita marah, kita emosi, kita panik, kita fokus kepada yang menakutkan, apa yang terjadi? Gak enak makan, tidur kurang, minum kurang, gak ada semangat hidup. Artinya apa? Kita memperpanjang masa sakit kita ternyata. Dengan kita panik, mencari-cari berita tentang yang membuat kita panik,
tenang aja, tenang aja. Kita semuanya sakit, termasuk saya, termasuk anak-anak saya. Biasa sakit itu biasa. Ya biasa. Jangan dipikir luar biasa, enggak. Selama kita hidup dari dulu sampai sekarang ya sakit sehat, insya Allah. Maka sakit apapun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sakit apapun ya Allah menjadi hamba semakin dekat kepadamu, menjadi hamba semakin sadar bahwa hamba ini adalah sebagai makhluk dan engkau sebagai penguasa, pencipta. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penyakit bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Tetapi lebih bahaya lagi kalau kita dikasih sehat tapi semakin kita sombong, ujub, riya, takabur, pongah, tidak mau berzikir, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan sholat, dan tidak baik kepada orang tua dan keluarga, maka sehat itu jauh lebih buruk dibandingkan kita sakit, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita minta sakit, bukan. Tapi bagi yang sedang sakit, inilah cara untuk Allah menghibur kita yang sedang sakit. Karena sakit ini adalah tanda Allah supaya kita semakin tangguh, kokoh, semangat, optimis, yakin, percaya diri. Allahu Akbar. Sholawatnya kita banyakin. Aktivitas kita lakukan tetap. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita dilindungi oleh Allah yang maha melindungi kita, Allah supaya memberikan kita sehat, dan yang menyehatkan dan menyembuhkan juga Allah. Kita yakin bahwa Allah yang menidurkan dan membangunkan kita. Kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan yang membuat kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menggerakkan tangan dan kaki kita, yang mengedipkan mata kita, detakkan jantung kita, otak kita berfungsi karena Allah memberikan fungsi dari otak itu kepada kita sampai detik ini. Maka kalau kita yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apapun sesuai keinginannya, mampu melakukan apapun sesuai kehendaknya, maka tidak ada cara lain kita meminta perlindungan kepada yang memberikan sehat dan sakit, meminta perlindungan kepada yang memberikan hidup dan mati. Siapa dia? Hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain kecuali Allah saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bagaimana supaya kita ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah dengan apa yang dinamakan Asmaul Husna, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Allah yang maha melindungi, ya Nasir, ya Allah yang maha penolong, ya Wakil, wahai Allah yang maha mewakili setiap urusan kami, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Allah yang maha melindungi, ya Nasir, ya Allah yang maha menolong, ya Wakil, ya Allah yang maha mewakili setiap urusan kami, ya Allah, ya Hafiz, wahai Allah yang maha melindungi, lindungilah jiwa raga kami,
lindungilah anak-anak kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah orang tua kami dan guru-guru kami, lindungilah saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah tetangga kami. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah negeri kami. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah para ulama kami. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah para pemimpin kami. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah kampung dan desa kami. Ya Wakil, wahai Allah yang mewakili setiap urusan kami, kami memiliki masalah ya Allah. Kalau tidak Engkau wakili, siapa lagi yang mewakili masalah-masalah kami ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah, kami lemah ya Allah. Engkau sangat kuat ya Allah, Engkau maha kuat, maha perkasa ya Allah. Maka itu ya Allah, apapun permasalahan hidup kami semuanya, tolong wakili Engkau yang maha mewakili setiap urusan kami. Ya Nasir, wahai Allah yang maha penolong, wahai Allah yang maha penolong ya Nasir, wahai Allah yang maha penolong, tidak ada yang mampu menolong kami kecuali Engkau wahai maha penolong. Tidak ada yang sanggup, semua makhluk apapun di dunia ini, malaikat, para jin, para manusia, tidak ada yang sanggup menolong kesulitan kami, hanya Engkau yang maha penolong wahai ya Nasir. Ya Hafiz ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Allah, lindungilah jiwa kami dari sifat iri, dengki dan rasa panik serta rasa takut ya Allah, kecuali takut dan paniknya hanya kepadamu. Ya Nasir ya Allah, tolong jiwa raga kami ya Allah, tolong ya Allah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ya Wakil ya Allah, yang mewakili setiap urusan hamba, setiap urusan keluarga kami, setiap urusan umat Engkau ya Allah, setiap urusan hamba-hambamu dan makhlukmu semuanya, Engkau yang mewakili ya Allah. Kemudian kita baca bismillah. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru, ya Allah, dengan menyebut asmamu, yang dengan namamu ya Allah tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang akan mencelakakan. Ma asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, tidak ada yang sedikit pun yang membuat kami celaka, yang membuat kami musibah, kecuali Engkau ya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui ya Allah. Bismillahi la yadurru ma asmihi, di langit ataupun di bumi ya Allah, tidak ada yang membahayakan kepada diri kami ya Allah, dan Engkau satu-satunya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wala fis sama wala fis sama wa huwas samiul alim.
Ya Allah ya Latif, wahai Allah yang maha lembut, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami yang keras ya Rabbana ya Karim. Ya Allah yang memiliki asmaul husna ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, yang berdiri tegak ya Allah, Engkau yang maha perkasa ya Allah, Engkau yang maha kuat ya Allah. Kuatkan dan perkasakan kami dengan kekuatan iman-Mu ya Allah. Jiwa ragaku, jiwa raga kami Engkau berikan kekuatan ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kami ini ya Allah tidak ada daya ya Allah, tidak ada kekuatan ya Allah, illa billah, kecuali kekuatan darimu ya Allah. Al-Aliyyu, wahai yang maha tinggi, Al-Aliyyu, wahai yang maha luhur, Al-Aliyyu, wahai yang maha tinggi, Al-Azimu, wahai yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan jiwa raga kita dalam posisi sakit sesakit apapun. Allah yang memberikan kekuatan. Perbaiki makan, perbaiki minum obatnya, minum herbalnya, kemudian senyum, sholawat perbanyak, jaga wudhu, kemudian istighfar yang banyak, deketin Allah, tenangkan di rumah, kemudian bencengkama dengan keluarga kita, kemudian ikhtiar maksimalkan, baca hal-hal yang baik, tonton hal-hal yang baik yang membuat kita semakin optimis dalam kehidupan ini, meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketenangan, diangkat oleh Allah musibah, diangkat oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim Allah berikan hidayah atau Allah ganti dengan orang-orang yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup sekali ketika melihat kezaliman di dunia ini, di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sanggup menggantikan seluruh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah gantikan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mulai hari ini, malam ini kita semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin kita berharap dimasukkan oleh Allah ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala yang abadan abada, selamanya indah, tenang, gak ada huru-hara, gak ada penyakit, gak ada yang zalim, dan di sana tenang selama-lamanya insya Allah. Maka kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus tenang, kita harus betul-betul meminta, bergantung, kemudian bersandar hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang layak kita sandari di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat, kita berdoa dulu, mudah-mudahan semuanya disembuhkan, disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam taat dan dalam dakwah, dipanjangkan umur dan dalam manfaat buat umat ya Rabbana ya Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan diterima kebaikan kita, amal ibadah kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekarang tersenyum, sekarang bersyukur, sekarang kita lupakan semua penyakit ini dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pura-pura sehat, pura-pura semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur, lakukan kebaikan, makan, minum, air manis dan lain sebagainya supaya tenaga buat kita, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.